Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aerial Nomad adalah sebuah mobil yang tugasnya mengingatkan kita bahwa fun to drive itu tidak eksklusif hanya bisa dinikmati oleh segmen supercar dan hypercar aja. Bahkan Nomad mengajarkan kita bahwa fun to drive bisa diciptakan dengan formula, dengan resep yang berbeda dari yang biasanya diimplementasikan oleh beragam automaker besar. Nomad menawarkan perspektif fun to drive yang berbeda. Nggak ada drama, nggak ada gimmick, pure fun and playful yang cukup untuk mengembalikan jiwa kekanak-kanakan seorang pria dewasa. Di video kali ini, saya akan ajak kalian untuk gibahin Aerial Nomad. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu supaya Talkomotif bisa terus kasih konten entertainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Apa sih formula atau resep template yang sering dipakai untuk membuat mobil-mobil supercar dan hypercar? Pakai suspensi yang super kaku supaya mobil lebih stabil saat dipacu di trek. Pakai material yang ringan macam carbon fiber supaya bobot total mobilnya juga jadi lebih ringan. Pakai karet ban super lebar dan seslick mungkin supaya grip mobil jadi lebih maksimal. Kemudian memahat bodi mobil supaya seaerodinamis mungkin. Dan jika perlu, tambahkan active aero di sana-sini demi downforce semaksimal mungkin, supaya mobil bisa punya traksi yang berlimpah. Dan last but not the least, sisipkan juga mesin dengan total output di seputaran 1000 horsepower. Hasilnya, sebuah mobil ya yang fun to drive. Tapi masalahnya, selama ini semua resep tersebut dioptimalkan untuk track focus, atau at least untuk track day. Gimana dengan kita yang tidak punya fasilitas track di daerahnya? Gimana dengan kita yang cuma punya jalan rusak yang kurang diurus oleh pemerintah setempat? Disinilah Nomad kemudian menawarkan perspektif fun to drive yang berbeda. Dengan konsep mobil buggy, mobil ini diracik untuk bisa dipacu tidak hanya di aspal tapi juga di gravel. Dan Nomad menciptakannya dengan resep atau formula yang berbanding terbalik dari hampir semua yang kita sebutkan tadi. Aerial Nomad tidak menggunakan stiff suspension. Aerial Nomad tidak menggunakan slick tires. Aerial Nomad tidak menggunakan aero tricks. Lah jangankan aerodinamika, Nomad bahkan tidak menggunakan bodi eksterior sama sekali. Semuanya serba 180 derajat dari formula-formula yang biasa digunakan untuk menciptakan unsur fun to drive di supercar atau hypercar. Tapi hasil akhirnya justru jadi pure fun. Ya, kalian nggak salah baca. Aerial Nomad digerakkan oleh mesin yang dipasok oleh Honda. Mesin Honda yang dipakai oleh Nomad sama dengan mesin yang dipakai oleh Honda Accord dan Odyssey RB1 di kurun tahun 2000 sampai dengan 2010. Lebih spesifiknya, Aerial Nomad pakai mesin Honda yang berkode K24. Please jangan sampai ketukar dengan apotik ya. Mesin berkode K24 ini berkonfigurasi 2400 cc, 4 silinder, naturally aspirated. Kayak yang tadi udah saya singgung, walaupun mesin ini sama dengan yang dipakai di Accord dan Odyssey, tapi kalian harus tahu bobot Aerial Nomad hanya seberat 735 kg. Jadi kalau mau ngomongin performa, mesin K24 di Nomad masih bisa buat nempel sebuah supercar. Secara tenaga, Aerial Nomad memiliki output tenaga hingga 235 horsepower dan torsi hingga 300 Nm. Akselerasinya Nomad bisa tembus 100 km per jam hanya dalam waktu 3,4 detik aja. Tapi berhubung mobil ini juga dioptimalkan untuk kebutuhan off-road, Nomad cuma memiliki top speed sekitar 200 km per jam. Tapi ya coba aja sih, gaspol mentok di sebuah mobil yang bahkan nggak punya bodi sama sekali. Secara pengendaraan, experience di mobil ini mungkin nggak bisa disamakan dengan mobil lain. Yang paling mendekati ya mungkin cuma mobil buggy. Tapi siapa juga kan yang pernah nyetir mobil buggy sambil digaspol?
Settingan kaki-kakinya Nomad cenderung mirip dengan sebuah SUV, tinggi dan relatif lembut. Jangan mengharapkan sebuah bantingan yang stiff atau keras, tapi sebaliknya justru terasa cukup limbung karena jarak travel suspensinya yang cukup panjang. Di kondisi jalan yang nggak rata dengan banyak rintangan, Nomad bisa diajak merangkak pelan tanpa harus membuat kalian khawatir akan gasruk. Ground clearance, approach, dan departure angle-nya membuatnya sangat fleksibel untuk dipakai baik on-road dan juga off-road. Dan ketika dipakai ngebut di on-road, di aspal yang rata, suspensinya akan tetap stabil tanpa limbung yang berlebihan. Ariel Nomad menggunakan ban geolandar, yang artinya kalian nggak bisa mengharapkan grip yang berlimpah di mobil ini. Tapi ban ini justru jadi sebuah kompromi yang pas supaya Nomad bisa tetap hidup di dua habitat utamanya, aspal dan tanah. Mobil ini nggak bisa diharapkan bermanuver layaknya sebuah sports car yang lincah dan tajam ketika di tikungan. Dari karakter suspensinya yang limbung aja, udah bisa ketebak karakter pengendaliannya. Tapi ketidaklincahan dan ketidaktajaman itulah yang akhirnya justru membuat jiwa anak-anak kalian, jiwa bocil kalian bisa keluar secara maksimal, yang bisa membuat kalian full senyum, full sumringah sepanjang hari. Jujur, waktu saya mengedit video ini, saya jadi penasaran sendiri, pengen banget nyoba nyetir Ariel Nomad. Saya cuma kebayang kayaknya ini ya, nyetir ugal di closed circuit dengan mobil ini bisa membantu saya melupakan sejenak beban hidup dan balik jadi bocil lagi. Ya, anyway, itulah tadi beberapa hal menarik tentang Ariel Nomad. Semoga kalian suka ya. Oke, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.